Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Srianta SPDMM, yang kami hormati Bapak Guru beserta staf dan karyawan, dan yang kami hormati pula Ibu narasumber kita, calon guru penggerak kita, Ibu Retno Astrianingsih, Sarjana Pendidikan. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT, dan atas limpahan nikmat dari Allah lah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, tidak kurang satu apapun. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Biar semangat, kita jaga dulu Bapak Ibu. Senegatu. Hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk mengikuti serangkaian acara, yaitu kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Retno Astrianingsih, Sarjana Pendidikan. Adapun acara hari ini yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga ada pemaparan materi inti, yang keempat ada tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk itu, acara kita diberikan kemudahan oleh Allah. Mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Srianta SPDMM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama sama kita ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat pada kita, serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Muhammad selama kita bersamaannya dari dunia sampai akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini akan diadakan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif dalam rangkaian proses calon guru penggerak. Seperti di tahun-tahun lalu sudah ada 3 yang beraktivitas tentang diseminasi praktek baik. Di antaranya Bu Wida sudah yang pertama, kemudian Bu Pipin dan Pak Muhammadin. Nah, pada saat ini Mbak Retno Astrianingsih yang akan memaparkan tentang budaya positif pada kita semua. Untuk itu kami mengajak kita semua bisa mengikuti diseminasi ini dengan seksama dan semoga bisa bermanfaat, utamanya untuk kemajuan sekolah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin tidak banyak yang perlu saya sampaikan karena waktu sudah siang. Untuk itu waktu sebelumnya nanti saya serahkan kepada Bu Bermasri, dan untuk sementara saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya dulu. Pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Pak Srianta. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pemaparan materi tentang pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Retno Astrianingsih, Sarjana Pendidikan.
calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Boyolali. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu MC yang sudah memberikan waktunya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru dan juga kepada Bapak kepala sekolah yang sudah memfasilitasi kegiatan diseminasi menyebarkan kemauan dan penerapan budaya positif. Bapak Ibu masih semangat? Masih. Oke, kita akan coba semangat ya Bapak Ibu biar kita lebih semangat lagi. Boleh semuanya berdiri? Ya, ini Bu Fitri mau berikan catatan. Sini Bu Fitri. Tepuk semangat. Dinding, duduk, dan dinding, duduk, sekali lagi Bapak ini biar seru. Tepuk semangat. Dinding, duduk, dan dinding, duduk, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi tersenyum semua dan kita bisa. Ikarat apa? Jangan bisa. Tidak ikarat ya. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan memaparkan materi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ada SBD dulu ini. Anggap saja makanan itu adalah angka. Jika keju adalah 4 dan pisang adalah 6, pisangnya 3 ya, maka roti bakar berapa? Makanan adalah angka. Jika keju 4, pisang 6, 9. roti bakar berapa? 1. 10.000 Pak Bayu? 9. 9. Kenapa 9 Pak? Itu kan yaitu kan kalau keju itu kan 4 K E J U. Terus pisang T I S A N B. Kalau roti bakar berarti dijumlahkan aja. Dijumlahkan aja berarti 9. Oke, tepuk tangan dulu Pak. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, Pakai oyo. Ojo dices. Tenang, rasa dices. Yo mantai sak jam kok. Minah bakal Wis ngene wae. Aman Bu terus mawon. Baik, konsep ini budaya positif di sini ada perubahan diharapkan ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Hari ini yang akan kita bahas akan bahas satu persatu Bapak Ibu untuk konsep inti budaya positif. Pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kenapa harus berdiferensiasi? Karena kebutuhan murid itu berbeda
berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan satu murid dan yang lainnya harus dengan sesuatu yang sama, hasil yang sama tidak bisa, tetapi kita harus menerapkan diferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Miskonsepsi tentang teori kontrol di sini seorang guru itu bisa menerapkan diri sebagai kontrol terhadap murid-murid kita. Nanti ada 5 posisi kontrol di mana kita bisa sebagai penghukum, kita bisa sebagai teman, kemudian kita juga bisa sebagai manajer, kemudian kita bisa membuat rasa salah. Seperti itu di bahasan berikutnya nanti akan kita pelajari bersama. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini contohnya stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Tetapi ketika kita menggunakan teori kontrol, maka realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian ada semua orang melihat yang sama. Kemudian jika dengan menggunakan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan satu orang dengan yang lainnya dengan pandangan yang sama. Pasti sesuai dengan pandangannya masing-masing. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian jika dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Begitu juga kita terhadap murid, kita tidak bisa memaksakan murid itu punya pandangan yang sama dengan kita. Tidak bisa seperti itu. Kalau zaman dulu mungkin masih seperti itu ya Bu, Bapak Ibu. Jadi ya murid ini harus sesuai dengan karepe guru seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang itu justru kebalikannya, karena murid juga mempunyai kebutuhan tantangan kebebasan. Hubungannya dengan diferensiasi tadi ada. Misalkan di kelas kita tidak bisa memaksakan anak harus menghasilkan hasil belajar berupa tulisan, tidak bisa, tapi sesuai dengan bakat dan minat anaknya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan yang biasanya kalau anak salah pasti kita hukum. Kemudian si anak sendiri kalau sudah dihukum itu masalahnya selesai. Padahal tidak seperti itu. Seperti yang terjadi pada anak-anak kita, ketika mereka terlambat, mereka merasa bersihkan sana, itu dihukum. Mereka menganggap masalahnya selesai dan besok mengulang lagi, dihukum lagi, masalahnya selesai. Tidak ada perubahan terhadap anak tersebut. Kemudian kalau pakai teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak itu harus tahu kenapa harus berangkat pagi, kenapa harus apel pagi. Seperti itu mereka harus tahu tujuan baiknya itu apa. Jadi mereka akan punya motivasi intrinsik untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik. Tapi kalau itu sebuah kesalahan dan dihukum selesai, besok lagi, maka tidak akan ada perbaikan untuk anak tersebut. Kemudian di sini orang lain bisa mengontrol saya, kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi di sini kita tidak bisa membiarkan orang lain untuk mengontrol diri kita, tetapi kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Bagaimana kita harus berperilaku, bagaimana kita harus bersikap terhadap anak, terhadap lingkungan, seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kan nggak mungkin kita mau memanage orang lain terus kan nggak mungkin, karena orang juga punya kebebasan masing-masing. Begitu juga dengan murid, dia punya kebebasan masing-masing untuk memilih seperti cara belajar seperti apa. Gitu. Kalau zaman sekarang kan kita yang harus mengikuti murid, bukan murid yang mengikuti kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal.
Kemudian jika teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika anak dibujuk kamu harus melakukan ini gitu, sampai pada batas waktu tertentu si anak tetap nggak mau, karena dia nggak diberi kebebasan. Beda lagi dengan jika ada kolaborasi, ada kerjasama, ya. Jadi anak akan mengerti apa yang dia butuhkan. Kemudian guru juga memahami apa yang harus diberikan kepada murid tersebut, bagaimana cara menentunya sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Jadi sekarang misalkan kita sebagai seorang guru konseling atau wali kelas misalkan, kemudian kita menghadapi seorang anak yang bermasalah, 2 orang berselisih katakanlah ya. Kita kan tidak, kalau zaman sekarang kita tidak boleh menyalahkan, oh kamu yang salah, kamu yang benar, tidak boleh. Kita tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi kita mencari solusi bagaimana permasalahan tersebut menjadi lebih baik, dan kedua anak tersebut bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik. Jadi tidak ada yang kalah, semuanya adalah menang. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, kita harus bisa membuat anak yakin bahwa sesuatu yang dia lakukan itu bukan karena kita, sesuatu yang dia lakukan bukan karena nanti saya tidak dihukum, sesuatu yang dilakukan bukan karena aku akan mendapatkan hadiah, tidak seperti itu. Jika nanti seorang anak melakukan sesuatu, misalkan menyelesaikan tugas, dia hanya berpikir nanti aku ini loh kalau mengumpulkan pertama akan dapat reward gitu. Nanti di situ kualitas dari pekerjaan tersebut akan turun. Dia hanya memburu, yang penting aku numpuk nomor 1. Ya karena yang dapat reward adalah yang mengumpulkan di awal. Jadi nanti secara kualitas itu akan turun. Beda dengan kalau itu dengan keyakinan diri. Ya, dia sudah meyakini, misalkan membuang sampah pada tempatnya. Dia yakin kalau aku membuang sampah pada tempatnya, maka lingkunganku akan bersih dan itu akan menyehatkan untuk diriku. Seperti itu, maka anak tersebut sudah punya motivasi intrinsik, tanpa harus dioyak-oyak, tanpa harus diancam, tanpa harus diberi hukuman, tanpa harus diberikan reward. Dia sudah akan melaksanakan keyakinan yang ada di kelasnya atau di sekolah yang mereka yakini bersama. Dan kita sebagai pendidik harus mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal seperti kesehatan, keselamatan, kemudian tanggung jawab. Seperti itu kita tanamkan pada diri anak. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi tidak ada kita melihat dia dari mana, agamanya apa, tidak. Contoh nilai kebajikan di profil belajar Pancasila di 6 dimensinya ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian Ibu Primary Years program PIP ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian di keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif,
tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik pada dirinya sendiri. Seperti menghargai teman, tidak berkata kasar, di situ masuk di hormat. Kemudian mengerjakan tugas, menghargai dirinya sendiri, kemudian berperilaku sehat, itu juga termasuk di mandiri. Kemudian peduli sama teman, seperti itu bisa masuk di empati. Kemudian gotong royong, kreatif, semuanya merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan pada diri murid. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Apa saja ya kebutuhan dasar itu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian contoh dari penguasaan itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, kemudian didengar. Dan kebutuhan akan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan seperti bermain, humor, antusiasme, tertawa. Seperti murid yang ada di kelas kita, mereka pasti membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini, seperti bertahan hidup. Di situ kalau di sekolah makanan, pakaian, oke, tempat tinggal, keamanan yang kita ambil keamanan. Kita harus bisa menciptakan suasana sekolah itu yang aman dan nyaman untuk murid, ya, karena itu adalah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Seperti di sekolah kita yang kemarin sudah menambahkan siaga bencana. Siaga bencana berarti di situ juga merupakan butir keamanan atau di situ masuk di bertahan hidup. Kemudian ada lagi dipedulikan. Contohnya apa Bapak Ibu dipedulikan? Misalkan di kelas ketika ada seorang anak yang dia hanya mungkin berbeda dengan temannya, ya, atau temannya kok ceria, dia kok ngurung sendiri seperti itu. Kemudian kalau kita tidak memperhatikan dia, maka dia akan semakin minder, atau dia akan semakin tidak percaya diri. Jadi kita harus peduli sama mereka dan juga teman-temannya, lingkungannya. Kemudian penguasaan, di situ ada memimpin, berprestasi, ya. Seperti pernah saya membaca itu ada seorang anak yang dia itu setiap harinya itu selalu berdiam diri. Dia jarang sekali berkomunikasi dengan temannya, hanya duduk di kelas seperti itu. Sampai suatu ketika ketika ada perlombaan, siswa yang seharusnya mengikuti lomba tersebut berhalangan hadir karena dia sakit. Akhirnya setelah Bapak Ibu guru membicarakan bersama-sama, murid yang tadinya cuma diam di tempat, dia nggak pernah ngomong apapun, itu justru dipanggil sama gurunya. Kamu bersediakah menggantikan temanmu yang hari ini berhalangan hadir untuk mengikuti lomba? Dan akhirnya ketika dia berkompetisi itu, dia justru mendapatkan juara. Dari situ ada penguasaan, ya, ada penguasaan. Dan ternyata di lomba-lomba berikutnya dia justru terus menang.
sampai dia disebut sebagai sang juara. Yang awalnya mungkin disebut sang pendiam atau apa ya, pokoknya dia tuh nggak pernah bersosialisasi dengan temannya, tapi ketika ada yang mengakui bahwa dia itu menguasai sesuatu dan ternyata juga berprestasi, disitulah kemudian timbul rasa percaya diri bagi anak tersebut. Kemudian kebebasan di sini seperti contohnya di kelas, ketika kita memberikan tugas, kemudian kita membebaskan anak untuk menghasilkan karya hasil belajarnya berupa apapun itu yang sesuai dengan bakat minatnya, seperti misalkan berupa gambar, berupa tulisan, seperti itu, berarti di situ anak sudah diberikan kebebasan dan kebutuhan murid tersebut atas kebebasan sudah terpenuhi, sudah kita penuhi. Kemudian kesenangan, bermain, humor. Makanya kenapa Bapak Ibu kita sekarang setiap hari harus menyelipkan ice breaking. Kalau dulu mungkin ice breaking lebih banyak di TK ya, di PAUD atau TK, tapi sekarang tidak. Sekarang di semua jenjang pendidikan itu sudah menyelipkan ice breaking, di mana ada humornya, ada tertawanya seperti Bapak Ibu guru tadi, sehingga kebutuhan dasar, salah satu kebutuhan dasar murid tersebut itu sudah dapat kita penuhi. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi ekstrinsik. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu, murid melakukan sesuatu, dia pasti punya dua motivasi. Motivasi ekstrinsik dari luar dirinya sendiri dan motivasi intrinsik. Yang motivasi ekstrinsik pastinya dari lingkungan, seperti mendapatkan reward, menghindari hukuman, sanksi dan lain sebagainya. Kemudian kalau motivasi intrinsik berarti untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan kita harus menjadikan murid kita seperti itu. Dari perilaku manusia tadi, di sini ada 3 yang bisa mereka dapatkan, seperti hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini adalah kita gunakan ketika anak didik kita mengalami suatu permasalahan. Jadi di sini ada 3, hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Ya, ketika kita menghadapi seorang anak yang bermasalah, kita mau mengambil yang mana? Kalau itu sebuah hukuman, berarti dia terencana, disepakati sesuai aturan. Seperti kata tertib, misalkan kalau kamu terlambat mengikuti upacara bendera, hukumannya harus membantu bendera 15 menit misalkan. Itu adalah hukuman. Kalau kamu datang terlambat, kamu harus membersihkan kamar mandi. Itu adalah hukuman. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, dan murid tidak akan merasa nyaman akan apa yang kita berikan tadi. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ya, selalu jadi anak yang melakukan kesalahan itu biasanya kan itu aja, dan kita pasti akan selalu memonitor murid tersebut. Kemudian juga itu konsekuensi. Rencana disepakati sesuai peraturan, terencana dan disepakati. Berarti kita akan ada kesepakatan dengan anak. Misalkan kalau anak melakukan pelanggaran, katakanlah dia meletakkan menghapus kelas tidak sesuai pada tempatnya, maka konsekuensinya adalah dia harus meletakkan pada tempatnya. Misalkan dia membuang sampah sembarangan, berarti konsekuensinya dia harus membersihkan. Atau misalkan dia 15 menit terlambat mengikuti pelajaran PJOK, maka dia harus lari 1 kali putaran di lapangan, tapi harus sudah disepakati bersama. Jadi itu bukan sebuah hukuman. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Murid pasti sama-sama merasa tidak nyaman karena
juga sama-sama melakukan sesuatu yang mungkin dia tidak sukai. Kemudian jika itu berupa restitusi, yang kita ambil langkahnya adalah di mana pada restitusi itu ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi bukan kita yang menentukan, tapi muridnya yang kita ajak untuk menentukan solusi apa yang bisa kamu lakukan. Seperti misalkan anak datang terlambat, kalau itu kita suruh bersih-bersih, berarti itu bisa hukuman, bisa konsekuensi. Kalau itu sudah kita sepakati, berarti dia adalah konsekuensi. Kemudian kalau restitusi, berarti kita akan bertanya, apa yang kamu maunya seperti apa besok? Saya besok maunya nggak terlambat, Bu. Kemudian kamu punya nggak solusi untuk itu? Ada, Bu. Misalkan saya akan bangun pagi, atau saya akan memasak alarm, atau saya kalau misalkan penyebabnya karena dia tidur terlalu malam, ya berarti akan tidur di sekolah atau di akan tidur lebih awal juga, seperti itu. 5 posisi kontrol guru di sini adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Misalkan ini Pak Udin melihat muridnya suruh mengerjakan, nggak mengerjakan. Padahal Pak Udin itu jadi guru piket. Kemudian Pak Udin akan menegur anak tersebut. Kamu kok tidak mengerjakan? Ayolah segera dikerjakan. Nanti saya dimarahi sama Bu Pipin kalau kamu tidak mengerjakan tugas, tidak menyelesaikan tugasmu. Nah, pada akhirnya anak tersebut merasa bersalah. Kok Pak Udin sama ini gitu. Maka dia akan melakukan itu, dan dia berposisi Pak Udin tadi sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kadang kita seperti mengambil hatinya, ngerti lah di jiko hati ini ngerti lah ya gitu. Nah seperti itu biasanya kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, atau kita sebagai penghukum. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, ya harus kita hukum. Contohnya, misalkan dia menumpahkan minuman di kelasnya, kemudian kita suruh anak tersebut untuk ngepel satu ruangan kelas. Itu hukuman apa konsekuensi, Pak Udin? Kalau seketika berarti hukuman. Ya. Kalau ada Konsekuensi berarti kata kuncinya kesepakatan. Kata kuncinya adalah kesepakatan. Kemudian di sini sebagai teman. Kalau ini lebih banyak yang sangat membutuhkan posisi ini, pasti yang banyak melakukan adalah Bapak Ibu guru bimbingan konseling dan wali kelas ya. Ketika kita menghadapi seorang anak yang bermasalah, mungkin kita harus memposisikan diri kita sebagai teman. Bukannya kita tidak membuat batasan dengan teman, bukan, tetapi bagaimana caranya anak merasa nyaman dengan kita dan akhirnya dia akan berkata jujur apa permasalahannya. Berarti di situ posisi kita sebagai teman dibutuhkan. Tetapi ketika suatu saat anak melunjak misalkan sama gurunya kok tidak sopan, sama gurunya kok tidak pakai bahasa yang benar karena dia merasa konco seperti itu, lah itu juga tidak bisa dibenarkan. Jadi harus bisa memposisikan diri sebagai teman sesuai dengan situasi yang dibutuhkan. Kemudian sebagai pemantau, di mana kita memantau seluruh perilaku murid. Kemudian sebagai manajer, di mana ketika kita sebagai manajer, maka kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada murid itu dengan benar, dengan mengajak murid berkomunikasi, kemudian berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru lain, sehingga permasalahan anak tersebut dapat teratasi tanpa menimbulkan permasalahan baru.
Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa terlambat datang ke sekolah, kemudian di situ disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti di situ kita sebagai penghukum. Kemudian berapa kali ibu guru harus memberitahumu, kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak guru. Berarti kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu guru ya. Sekali ini ya sudah dimaafkan, lain kali jangan sampai terlambat lagi. Jadi kita lebih lebih aware sama anak. Kita memposisikan diri sebagai pemantau. Biasanya kalau seperti ini nanti anaknya besok diulang lagi dan lagi. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar tata tertib sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah ini kamu harus minta izin guru piket dan jangan diulang lagi. Berarti kita sebagai pemantau di sini. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita nyuruh anak minta izin. Di situ ada pemantauan dari kita. Sudah minta izin belum? Terus nanti masuk kelas, mana surat izinnya? Nah seperti itu. Dan berikutnya manajer ya, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di sini adalah posisinya sebagai manajer. Di sini ada posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Yang kita menghadapi anak yang melakukan suatu kesalahan, kemudian kita mengucapkan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol kita sebagai apa ya? Membuat merasa bersalah. Ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Misalkan ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu, kemudian kita akan komen, kamu kok melakukan ini nggak pernah benar tau? Begitu. Kira-kira Bapak Ibu kan merasa bagaimana? Bersalah ya. Berarti sini membuat rasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira kalau seperti itu berarti posisi kontrol kita ada di mana? Sebagai manajer. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai apa? Manajer ya. Karena kita membiarkan anak tersebut untuk mencari solusi untuk dirinya. Gitu. Tapi kalau pemantau tadi kan kita yang memberikan solusi dan kita memantau apakah solusi tersebut dilaksanakan atau tidak. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai teman, seperti Pak Gale, ayolah potong rambutmu itu demi Bapak Ibu, demi Bapak Ibumu. Dan kamu tidak pernah berpikir bagus jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak akan pernah dapat nilai bagus kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Berarti dia penghukum. Ipin ini. Dan berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira apa ya? Kenapa harus keyakinan Bapak Ibu? Dari sekali tepuk tangan yang berjalan. Ada yang merit. Ya betul. Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh murid itu sendiri, mereka sepakati sendiri. Tapi kalau sebuah peraturan adalah hanya sepihak saja, pihak sekolah. Berarti hanya Bapak Ibu guru, hanya pemangku kepentingan yang membuat peraturan tersebut, tetapi tidak melibatkan murid. Beda dengan kalau kita melibatkan murid di kelas. Kita cari nilai kebajikannya apa, kemudian kita membimbing murid untuk membuat keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, berarti di situ ketika dia menaati, ketika dia melaksanakan
sebuah peraturan, maka semua orang kan harus melakukan itu, suka nggak suka, mau nggak mau aku sepakat atau tidak, dia harus melakukan itu. Karena di situ motivasinya adalah eksternal, karena dia tidak mau dihukum, karena dia ingin dapat imbalan, dapat reward seperti itu. Jadi tidak ada kesadaran, tidak ada motivasi intrinsik dalam diri murid. Pembentukan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas itu harus kita buat Bapak Ibu bersama murid di awal pembelajaran. Di awal pembelajaran ini betul sekali Ibu. Jadi ketika kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membuat keyakinan kelas, membentuk pembimbing siswa untuk membuat keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dengan pernyataan positif, tidak terlalu banyak agar mudah diingat, kemudian siswa sesuai dengan kondisi kelas, kemudian keluarga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kalau itu sebuah peraturan, kira-kira bentuk kalimatnya seperti apa, Bapak Ibu? Kalau peraturan biasanya berupa ya menggunakan kalimat 3T, benar sekali Bu Wida. Jadi misalkan tepuk tangan lagi Bu Wida. Tepuk tangan untuk Pak Udin. Ya, kalau itu peraturan, katakanlah dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti di situ sudah ada penekanan, orang itu tidak boleh. Dan jika dia melanggar, pasti dia akan mendapatkan hukuman. Seseorang melakukan itu bukan karena berasal dari dirinya sendiri, tapi karena nanti kalau misalkan membuang sampah sembarangan akan didenda dari 500 atau didenda 1000 atau justru dia disuruh push up dan lain sebagainya. Tapi kalau keyakinan kelas, kita akan membuat kalimat itu menjadi kalimat positif. Yang akan membuat kalimat itu menjadi kalimat positif seperti buanglah sampah pada tempatnya. Mari kita membuang sampah pada tempatnya, bisa menjaga kebersihan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Pimpin. Ya, jadi berupa kalimat positif dan jangan terlalu banyak sehingga anak tersebut, murid di dalam satu kelas itu dia akan selalu ingat apa atau keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Kemudian Bapak Ibu, di sini kemarin saya sudah mengajak anak untuk membuat keyakinan kelas yang mana pada awalnya saya akan memberikan contoh-contoh tentang apa itu kebajikan universal itu apa saja. Kemudian mereka akan menuliskan apa yang menjadi ide mereka, gagasan mereka sesuai dengan kebajikan universal tersebut. Kemudian di situ ada 27 siswa. Jadi di situ anak saya biarkan untuk menuliskan satu atau lebih dari satu. Kemudian awalnya ditempel di papan tulis. Dan saya juga menyediakan satu lembar kertas asturo yang mana kemudian saya akan meminta siswa untuk mengelompokkan. Setelah semua temannya menuliskan ide-idenya tersebut, gagasannya, maka ada satu anak yang membacakan. Kemudian jika ada yang sama maka akan diambil salah satu saja dengan ditawarkan terlebih dahulu kepada temannya. Itu bisa di playbook yang videonya yang di sebelah kiri. Yang terbaik itu kan yang perempuan itu
Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika teman-temannya nempel semuanya di bawah tulis, kemudian ada satu anak yang membacakan dan kemudian dia akan memandu temannya untuk menyepakati. Kalau ada ide-ide yang sama akan dikumpulkan dan diambil salah satu yang disepakati dengan susunan kalimat yang baik dan kita juga harus bisa mengarahkan anak jika kalimatnya kurang benar maka kita juga harus membenarkan. Kemudian selanjutnya akan ditempel di kertas asturo tadi dan ditempel di dinding kelas. Jadi di situ keyakinan kelas tersebut mereka buat sendiri dan juga mereka harus melaksanakannya sendiri tanpa ada paksaan, Jadi kalau seperti itu, anak pun juga akan semakin rela hati, akan semakin semangat untuk melakukannya. Bahkan kalau ada temannya yang melanggar, itu mereka akan saling mengingatkan. Keyakinan kelasnya kan bukan seperti itu. Ya mereka dengan bahasa mereka, tapi mereka ngeloknya temannya. Karena hanya beberapa dan itu mereka buat sendiri. Jadi beda dengan peraturan yang kita tempel di kelas pelajaran banget itu, anak aja kadang nggak hafal, kadang nggak paham. Dan ada temannya yang melanggar, dia juga nggak peduli gitu. Seperti misalkan temannya mengeluarkan baju, teman yang lain juga biarin aja, dipakai aja gitu. Karena itu peraturan baru nanti ketika melihat kita atau kita yang negur, barulah dimasukkan. Tapi kalau itu berupa keyakinan kelas yang mereka buat sendiri, yang mereka yakini sendiri, maka murid akan lebih rela hati, akan lebih melaksanakan itu dengan motivasi dirinya sendiri. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah kita gunakan ketika kita juga menghadapi murid yang melanggar atau murid yang sedang bermasalah. Di sini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Di mana ketika kita menghadapi siswa yang sedang bermasalah, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Bahasa yang mudah kita pahami adalah kita tenangkan dulu dan kita buat suasana menjadi lebih nyaman. Seperti misalkan ada anak yang tadi datang terlambat, kemudian kita akan menstabilkan identitas dengan mengatakan misalkan seseorang berbuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar karena manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Jadi kita lebih menenangkan dulu, membuat suasana lebih kondusif. Jadi kita tidak bisa langsung menangani anak tanpa membuat kondisinya tenang dan nyaman. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Di sini validasi kebutuhan. Di sini tentunya seorang anak ketika melakukan sesuatu pasti dia punya alasan tertentu. Seperti misalkan di kelas melempar kertas, balang-balangan kertas sama temannya. Di situ jika kita tidak memahami kebutuhan anak, mungkin kita hanya melihat gocek lemparan kertas gitu. Tetapi kita juga harus mencari tahu apa alasannya. Ketika kita tanya kenapa kamu melempar kertas sama temanmu, dia kan bilang bahagia bu. Apalagi kalau kena muka temannya, pasti mereka tertawa lebar bersama-sama. Ya seperti itu. Tetapi kita juga bisa menanyakan lagi kepada anak, apa nggak ada cara lain untuk kamu bahagia selain lempar-lemparan kertas di kelas yang biasanya menimbulkan masalah seperti kotor. Apalagi nanti kalau Pak Galih lewat malah kena Pak Galih, nah itu malah tambah bikin masalah lagi. Di situ di
fondasi kebutuhan, kita harus tahu alasan anak tersebut apa melakukan hal itu. Kemudian dari situ kita menanyakan keyakinan. Apakah yang dilakukan tersebut sesuai dengan keyakinan yang mereka yakini atau tidak? Pastinya kalau itu sebuah kesalahan ya pastinya tidak sesuai, ya, tidak sesuai. Dan disitulah kita akan menanyakan kepada siswa, pada murid, apa yang seharusnya dilakukan, solusinya apa, sehingga besok lagi dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi ada perbaikan diri dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Nah, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti tadi sudah saya contohkan, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Barang kertas, dia kan merasa senang. Atau mungkin ketika dia diejek temannya, kemudian karena diejek, dia akan bentak-bentak temannya karena dia membela diri, yang mempertahankan identitasnya, mempertahankan apa yang dia yakini. Itu ketika kita menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini contohnya seperti mengatakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian berikutnya padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Seperti ketika anak bertengkar kan itu biasanya mereka pasti merasa, ya itu dia yang duluan aku, dia mulai aku, seperti itu. Ya jadi ya karena dia mempertahankan prinsipnya. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, motivasi dari dirinya sendiri. Seperti menanyakan kepada anak ketika membuat suatu kesalahan, yaitu apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita menanyakan lagi pada anak tersebut sehingga dia menyadari bahwa yang dilakukan itu tidak benar dan dia akan mencari sesuatu hal solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Penerapan segitiga restitusi. Ini yang sudah saya lakukan tempoh hari.
benar. Seperti ini nanti kalau masalah kan selesai ya. Tapi situasi kayak ini mencari solusi bagaimana kalian tidak bersisipan lagi. Karena ini kalian itu setiap harinya sana sini berdua dengan seperti apa sekali. Dia lagi itu sesuai dengan ini pasangan kalau dua-duanya ikhlas itu tadi Bapak Ibu contoh penerapan segitiga diskusi ketika kita menghadapi anak yang sedang bermasalah. Jadi kita tidak hanya menyalahkan anak, tidak, tapi kita cari alasannya apa, kemudian mengapa melakukan itu, kemudian berkomunikasi kepada anak apa toh yang dia mau, kemudian dia mau menyelesaikan masalahnya itu dengan cara seperti apa. Seperti itu, berarti kita memposisikan diri sebagai manajer. Itu tadi Bapak Ibu keseluruhan rangkaian. Terima kasih banyak atas atensinya dan mohon maaf jika ada salah kata dan tingkah laku saya tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Pergi ke pasar naik delman, tidak lupa membeli selasih. Ibu bapak sangat dermawan, baik hati dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi dari Bu Astri tadi. Dan dengan pemaparan materi tadi berarti kita sudah selesai kegiatan hari ini. Dan kesimpulannya, semoga dengan pemaparan materi dari Bu Astri tadi
kita bisa membangun budaya positif di sekolah kita sehingga karakter siswa kita dapat ditumbuhkan, yaitu siswa yang berkarakter pelajar Pancasila dan mandiri serta bertanggung jawab. Begitu, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.